Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianti Yuniar Pratiwi. Saya peserta magang gelombang 12. Saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua. A. Jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Yang pertama, apa pengertian individual system? Pengertian individual system adalah menjadikan anak sebagai subjek belajar kita. Yang kedua, mengapa pendekatan harus dilakukan secara individual system? Yaitu agar motivator mengetahui kesukaan, karakter, dan kemampuan anak didiknya. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah sebagai fasilitator, peran murid adalah sebagai objek belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan klasikal system? Metode individual system adalah materinya berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan, dan anak sebagai subjek belajar. Kalau metode classical system adalah materinya sama, kurikulumnya sudah ditentukan, guru sebagai sumber belajar anak. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama adalah dengan melakukan evaluasi terhadap afeksinya anak. Yang kedua, melakukan pendekatan. Yang ketiga, memberikan kegiatan sesuai kemampuan anak. Yang keempat, jangan minta anak untuk mengerti kita. Yang kelima, satu langkah di depan anak, artinya siaga atau antisipasi. Yang ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Maka akan small step system atau bertahap. Nomor 8, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Untuk memotivasi dan mengapresiasi anak agar semangat belajarnya menggelora. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan harus divariasikan? Yang pertama, karena anak konsentrasinya itu pendek. Yang kedua, anak mudah bosan. Yang ketiga, anak mudah teralihkan. Yang ketiga, sebutkan aspek belajar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak bosan, agar anak tetap semangat, dan agar anak tertarik untuk mengikuti kegiatan belajarnya. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu membaca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Motorik itu ada 2. Kalau motorik halus, itu kegiatannya adalah mewarna dan menulis. Kalau motorik kasar adalah menangkap, melempar, dan melompat. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun menghindari kegiatan satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. C. Jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang.
Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Yaitu suatu kegiatan yang terus diulang akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar anak yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri seseorang sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.